Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad yang sudah dijelaskan biografi beliau di Masjid Al-Amin. Jadi tidak perlu kita ulang menjelaskan biografi pengarang, tapi kita langsung membaca isi dari kitab yang beliau susun berjudul Is'af Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan. Kitab yang membahas tentang bulan suci Ramadan, baik membahas amalia, keutamaan, dan beberapa penjelasan tentang al-ahkam asy-syar'iyyah yang berkaitan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Beliau memulai kitab beliau, di pembukaan kitab beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah berpuasa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah satu dalil atas wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Allah taala menyebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya ada perintah yang Allah perintahkan dan ada larangan yang Allah larang. Dengan ucapan beliau, idza sami'tallaha ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muruka bih aw syarrun yanhaka anhu. Apabila kalian mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaran kalian, karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan kepada kalian atau keburukan yang Allah larang kepada kalian. Maka Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan ini adalah ciri-ciri ayat yang disebut dengan ayat Madaniyah, dan setelahnya perintah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau larangan melakukan perbuatan buruk. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah taala berfirman kutiba alaikumussyam. Makna kutiba dan setelahnya ada ala atau kataba ala, itu maknanya adalah furidah, diwajibkan atas kalian, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama ahli tafsir Al-Quran, para mufassirun seperti Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Di dalam kitab beliau mengatakan makna daripada kutiba alaikum ay furida alaikum, diwajibkan atas kalian. As-siyam maknanya adalah as-siyam fi Ramadan, yaitu diwajibkan bagi kalian berpuasa di bulan suci Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dari kalangan para nabi, para rasul dan umat mereka. Kemudian Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad mensyarahkan di bagian bawah kitab tersebut sebagai bentuk syarah penjelasan. Sebagaimana kita ketahui ada kitab yang merangkum isinya namanya matan, kemudian dijelaskan namanya syarah, dan syarah tersebut dijelaskan namanya hawashi atau hasyiyah, dan hasyiyah dijelaskan namanya fatawi. Itu tartib daripada penjelasan di dalam sistematika kitab para ulama. Di sini beliau katakan kana wujubuhu fi Sya'ban, adalah kewajiban puasa itu di bulan Sya'ban, minas sanati tsaniyati minal hijrati, dari tahun 2 Hijriah, makna setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun, kemudian baru diturunkan perintah wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa shamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin,
dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 9 tahun atau kurang lebih 9 kali beliau berpuasa di bulan suci Ramadan. Para fuqaha ketika menjelaskan makna puasa, shaum atau siam, itu logatan al-imsak. Secara bahasa artinya menahan. Ya, jadi menahan itu makna daripada shaum atau siam. Adapun makna syar'a secara definisi itu artinya adalah imsakun anil muftirat ala wajhin makhsusin, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara yang khusus. Di beberapa kitab para fuqaha lainnya menambahkan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Min tulu'il fajr shadiq, mulai dari sebelum terbitnya fajar shadiq, ila gurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Itulah yang namanya as-shaum atau as-siyam. Para asfiya mereka ada yang menyatakan sumu anid dunya wa aftiru fil akhirah. Puasalah kalian di dunia dan bukalah puasa di akhirat. Artinya adalah menahan diri daripada maksiat, menahan dirinya untuk tunduk dan taat kepada Allah di dunia yang sesaat ini, agar dia bisa nikmati kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan para asfiya, para mutasawwifun, yang mereka memaknai makna puasa sebagaimana yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa tingkatan puasa itu ada 3. Ada shaumul awam, puasa orang awam; ada shaumul khawas, puasa orang khusus; ada shaumul khawasil khawas, yaitu puasa orang khusus di antara orang khusus. Kemudian ada satu peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sia-sianya puasa yang kita lakukan jika kita tidak memperhatikan beberapa hal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, beliau lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 360 Hijriah. Nabi bersabda, kam min shaim laisa lahu min siyamih illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi makna pertama, pahala puasa dia tidak dapatkan. Manfaat puasa dia tidak dapatkan. Kebaikan puasa dia tidak dapatkan. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Ini peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu syuruhun katsiratun. Nah, penjelasan hadis tersebut itu banyak dijelaskan oleh para ulama lintas keahlian ilmu masing-masing. Kalau ulama ahlil kalam, al-mutakallimun, yang membahas tentang akidah, tentang al-i'tiqad, mereka menyatakan puasa ini pahalanya bisa lenyap dan sia-sia jika fasadul i'tiqad. Kita punya akidah menyimpang, pemahaman kita menyimpang. Walaupun kita sudah muslim, tapi pemahaman kita tentang masalah akidah itu menyimpang, maka amalia tersebut menjadi sia-sia. Kita hanya rasakan lapar dan haus, tidak dapatkan manfaat puasa, pahala puasa. Kenapa? Karena akidah kita menyimpang. Sehingga Imam Ibnu Ruslan di dalam prolog kitab beliau Zubat, itu beliau mengisyaratkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal yang wajib bagi orang muslim yaitu mengenal Allah dengan keyakinan. Nah, ini maknanya adalah kita tashihul i'tiqad, harus perbaiki i'tiqad kita, keyakinan kita, akidah kita, dengan sesuai rumusan para ulama yang lurus, seperti manhaj akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sehingga dikatakan kalau akidah kita menyimpang, ibadah itu sia-sia.
walaupun sudah muslim. Ya seperti mujassimah. Mujassimah ini memfisikkan Tuhan seperti makhluk. Dia muslim tapi berkeyakinan Allah itu makhluk fisik, punya mata, punya wajah, punya kaki, punya tangan, bisa berjalan, bisa duduk, bisa berbaring, bisa ada di satu tempat. Nah, ini adalah fasadul i'tiqad, kerusakan di dalam akidah. Itu akan merusak puasa kita. Oleh sebab itu mujassimah yang dinamakan oleh para ulama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan dirinya daripada tashbih wa tamthil, permisalan atau penyerupaan fisik, bahwa Allah memiliki fisik yang sama dengan makhluk. Itu Allah sendiri yang mensucikan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sepertinya. Di firman yang lain Allah taala berfirman, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Jadi Allah sendiri mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepadanya. Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mensucikan Allah. Sebagaimana sabda beliau, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah, renungkanlah, analisalah ciptaan Allah. Jangan kalian merenung tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, la fiqrata fillah. Tidak boleh kita berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Tolha. Itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tafsir subhanallah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Tolha bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri subhanallah. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir daripada subhanallah. Kemudian Nabi merespon pertanyaan tersebut. Nabi mengatakan makna dari subhanallah artinya adalah tanzihun lillah min kulli su', mensucikan Allah yang maha suci dari segala keburukan. Menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan fisik dan memfisikkan Allah, itu adalah menisbatkan hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga tanzih, mensucikan Allah dari memfisikkan Allah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan innallaha ta'ala khalaqal arsya idharan liqudratihi wala makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat menetapnya. Imam Ali mensucikan Allah dari tempat. Al-Imam Ghazali juga menyatakan demikian, hal yang sama. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab Nawadir, Al-Imam Al-Qalyubi, ketika Imam Zamakhsyari menanyakan tafsiran ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Al-Imam Zamakhsyari, sebagaimana yang kita ketahui, seorang ahli tafsir yang awalnya Mu'tazilah kemudian bertobat merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah, pengarang kitab Al-Kasyaf. Ia bertanya tentang tafsiran ayat tersebut kepada Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjawab, idza istahala an ta'rifa nafsaka bi kaifiyatin aw ainiyatin fa kaifa bi ubudiyatika fa kaifa yalik bi ubudiyatika antasifahu bi aina au kaifa wa huwa muqaddasun an dzalik. Imam Ghazali mengatakan apabila mustahil, tidak mungkin engkau bisa mengetahui di mana letak jiwamu dan bagaimana jiwamu itu, maka bagaimana bisa layak seorang hamba mengsifati Allah bahwa Allah itu di mana dan bagaimana, Allah itu berada di tempat mana dan dia seperti apa. Wa huwa muqaddasun an dzalik, dan sungguh Allah itu suci daripada hal tersebut.
Al-Imam Ghazali juga mengajarkan kita tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain juga di dalam salah satu doanya mengatakan, anta Allah la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak menempati satu tempat, yang tidak diliputi oleh satu tempat. Ini juga adalah bentuk pernyataan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, menukilkan ucapan dari Al-Imam Ali Ridha. Al-Imam Ali Ridha mengatakan, man qala al-Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Ini juga bentuk pernyataan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat makhluk, dari tashbih wa tamthil. Dan pernyataan ini disepakati juga oleh imam 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat imam tersebut sepakat bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan kesimpulan yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidah beliau mengatakan, man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa yang mensifati Allah dengan makna dari makna-makna sifat manusia, maka dia telah kafir, sudah keluar daripada agama Islam. Maka makna hadis yang pertama dari perspektif para ahli mutakallimin, para ahli kalam, yaitu puasa kita, pahala kita tidak dapat, kebaikannya kita tidak dapat, manfaatnya kita tidak dapat. Yang kita rasakan hanya lapar dan haus jika fasadul i'tikad, akidah kita menyimpang. Itu yang pertama. Nah, makna kedua yaitu karena tidak memiliki ilmu, sehingga kita tidak mengetahui mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak boleh dilakukan di saat berpuasa. Itu merusak daripada puasa itu sendiri, sehingga yang kita rasakan hanya lapar dan haus. Sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan, begitu urgensinya ilmu, beliau katakan, wal ilmu asnasa iril a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu itu adalah amal ibadah yang paling mulia dari seluruh amal ibadah, karena ilmu menunjukkan kepada kebaikan dan keutamaan. Di dalam ucapan beliau yang lainnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal ibadah tanpa dasar ilmu, dikhawatirkan amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan beliau yang lainnya mengatakan, wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat kita sudah benar, ucapan kita sudah benar, amal kita sudah benar, namun sayang tidak sesuai tuntunan sunnah Nabi, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu inilah yang membuat puasa kita sempurna, sehingga kita bisa tahu, minimal kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa, rukun-rukun puasa. Sebagaimana dikatakan, rukun-rukun puasa ada 3. Arkanus siyam thalathatun. Rukun puasa ada 3. Yang pertama an-niyah, yaitu niat, hukumnya wajib. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushdi, juga disinggung oleh Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, mengatakan kalau mazhab Syafi'i wajib setiap hari niat puasa. Mulai kapan? Ba'dal maghrib sudah bisa niat. Sudah tenggelamnya matahari, itu sudah awal untuk diperbolehkan kita niat, sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Dan ini mazhab Syafi'i yang kita anut, mewajibkan setiap hari kita niat puasa Ramadan. Adapun mazhab Maliki itu niat di awal Ramadan, sudah niat seluruh Ramadan sebulan penuh. Hari berikutnya tidak perlu niat lagi. Nah, itu mazhab Maliki. Nah, kita mengselaraskan kedua mazhab tersebut.
Kita gunakan mazhab Syafi'i, setiap hari kita niat, tapi di awal kita sudah berniat juga untuk puasa sebulan penuh. Dengan maksud, jikalau tidak sengaja kita lupa niat, maka teruskan puasa kita karena kita sudah niat di awal sebulan penuh. Nah, itu solusi yang diajarkan oleh para ulama tentang masalah niat. Dan masalah niat ini langsung nasnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat tahun 303 Hijriah. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari sebelum fajar, makna fajar, fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut, beliau mengatakan makna yubayyit siyam artinya tidak niat puasa, dia tidak niatkan sebelum fajar shadiq. Maka niat wajib puasa itu harus sebelum fajar shadiq. Kalau sudah masuk fajar shadiq, maka sudah selesai waktunya. Karena di waktu itu sudah tidak boleh lagi kita makan atau sahur. Nah, sahur yang kita gunakan tidak harus dengan banyak makanan. Kalau memang waktu tidak sempat, kita tetap mendapatkan fadilah sahur walaupun dengan meminum seteguk air. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Tasahharu walau bi dzar'atin min ma'." Sahurlah kalian walaupun seteguk air. Kalau tidak sempat, tetap fadilah sahur kita dapat. Karena Nabi yang menganjurkan untuk sahur, tasahharu fa inna fi sahur barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Itu hadis dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Kemudian masalah niat tadi rukun. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah tarkul muftirat. Kita harus berusaha menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ini kita tidak tahu, maka ada hal-hal yang membatalkan puasa kita lakukan, sehingga nantinya masuk ke dalam hadis berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan kebaikan puasa, tidak mendapatkan manfaat puasa, yang dia rasakan hanya lapar dan haus karena tidak menggunakan ilmu, tidak tahu hal-hal yang merusak puasanya, tidak tahu hal-hal yang menjadikan keabsahan daripada puasanya. Yang ketiga adalah as-shaim. Rukun daripada puasa yang ketiga adalah as-shaim. As-shaim artinya orang tersebut berpuasa untuk ibadah, bukan dia berpuasa karena diet. Bukan karena dia berpuasa karena urusan kesehatan, tapi benar-benar dia lakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kedua daripada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala, menghilangkan kebaikan dan manfaat daripada puasa, yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyamih illa ju' wal 'atash. Makna yang ketiga yaitu ibadah yang ia lakukan bukan karena Allah, tapi karena ikut-ikutan. Satu rumah semuanya berpuasa, tidak enak kalau tidak berpuasa, mendingan saya puasa. Itu juga merusak puasanya. Yang dia rasakan hanya lapar dan haus karena dia beramal karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Diperintahkan kita ibadah kepada Allah harus ikhlas. Makna ikhlas adalah semata-mata yang kita lakukan daripada amal baik hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Zubad, fasahhihan niyat qabla al-amal wa'ti biha makrunatan bil awal. Sebelum beramal, niat diperbaiki dulu. Karena yang menentukan amalan kita diterima atau tidak diterima itu karena niat. Niat tadi dua.
Ada niat dalam konteks fikih, ada niat dalam konteks tasawuf. Kalau konteks tasawuf berbicaranya adalah dia ikhlas atau tidak ikhlas. Konteks fikih yaitu berbicara tuntunan Nabi, yaitu harus niat puasa Ramadan. Sehingga hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan kita tergantung niat, dan setiap seseorang melakukan satu amalan pahalanya itu dihitung tergantung niatnya. Dan ini menjadi hadis yang sangat urgensi, sangat penting, sehingga para imam, para ulama-ulama besar, mereka selalu meletakkan di awal kitab hadis mereka atau kitab tasawuf. Beberapa kitab tasawuf juga meletakkan hadis tentang niat itu di bagian awal. Seperti pernyataannya Imam Syafi'i mengatakan, kenapa diletakkan hadis ini selalu di awal, selalu di bagian prolog? Karena hadis ini sangat penting tentang niat. Yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban minal fiqhi. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, itu dia masuk kepada 70 bab pembahasan masalah fikih. Jadi 70 pembahasan fikih, 70 masalah pembahasan al-ahkamu syar'iyyah, di situ pasti ada niat. Bahkan beliau katakan juga wa qala aidan yadkhulu fi hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis ini mencakup sepertiga ilmu agama. Hadis tentang niat mencakup sepertiga ilmu agama. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada seorang ahli hadis di zamannya Imam Syafi'i bernama Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman bin Mahdi ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar beliau sebagai Sayyidul Huffaz, pemimpin para hafiz di zamannya. Sebagaimana kita ketahui, terminologi dari makna hafiz adalah man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Orang yang sudah menghafal minimal 100.000 hadis, isi hadis dengan rangkaian sanad. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, "Lau sannaftu kitaban labada'tu fi kulli awwali babin minhu bihadzal hadis." Seandainya saya membuat satu karya ilmiah, saya mengarang satu kitab, maka pasti setiap bab di kitab yang saya karang harus saya awali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Saking pentingnya niat di dalam beribadah. Bahkan beliau katakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Siapa orang yang ingin membuat satu karya ilmiah, mengarang sebuah kitab, maka hendaklah dia awali kitab tersebut dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Bukhari itu mengimplementasikan makna tersebut di dalam kitab Sahihul Bukhari. Bagian awal kitab Sahih Bukhari itu yang beliau cantumkan hadis adalah innamal a'malu binniyat. Ada seorang ulama India bernama Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi dalam kitabnya Nasaih wa Taujihat Lisyababil Muslim, di bagian prolog kitab tersebut Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi mengatakan, Imam Bukhari letakkan hadis tentang niat di bagian awal, tujuannya dua. Yang pertama, ingin menunjukkan bahwa kitab beliau adalah kumpulan hadis-hadis sahih. Karena innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang sahih. Tujuan yang kedua yaitu hasut tashihin niat, sebagai anjuran kepada pengarang kitab atau orang yang membaca kitab beliau atau yang mengajarkan kitab beliau itu senantiasa memperbaiki niat. Karena seluruh ibadah kita tidak akan Allah terima jika niatnya kita lakukan bukan karena Allah. Maka diletakkan di bagian awal. Oleh sebab itu, niat ini sangat penting. Niat di dalam ibadah, dalam keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama puasa yang akan kita lakukan, itu harus kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunkan dosanya taqaddam yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni kedua-duanya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan makna daripada iman adalah al-i'tiqad bi fardiyati saumihi, meyakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah wajib. Kemudian wahtisaba, maknanya adalah thalabus thawab minallahi ta'ala, dia melakukan ibadah puasa tujuannya ingin mencari ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Imaniyah mengatakan makna ihtisab adalah ikhlasa, yaitu keikhlasan di dalam beribadah secara substansi yang beliau jelaskan di dalam kitab beliau. Nah, ini sudah tiga makna daripada hadis kam min shaim laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Kemudian yang keempat, poin keempat yang bisa merusak kebaikan puasa, pahala puasa dan faedah manfaat daripada puasa, yang keempat yaitu di saat berpuasa banyak melakukan al-ma'asi waz-dzunub, banyak melakukan dosa, maka itu juga akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab fikih beliau Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab, beliau mengatakan jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk beliau Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, itu menyatakan bahwa dosa yang dilakukan di saat seseorang berpuasa itu tidak membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan puasa. Tapi sebagian para ulama mengatakan namun dikhawatirkan menghilangkan pahala puasa. Al-Imam Auza'i mengatakan, beliau menyatakan seorang hafidus Syam, seorang hafiz negeri Syam, beliau mengatakan membatalkan puasa. Dari dosa, beliau ambil satu contoh, ghibah, menggunjing, itu membatalkan puasa dan harus diqadha. Beliau mengambil hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan juga oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nabi bersabda, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa orang yang berpuasa. Itu penafsiran daripada Imam Auza'i membatalkan. Sebagian ulama menafsirkan menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama al-kadzib, yaitu berdusta. Wal ghibah, menggunjing. Wan namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah an-nazru bisyahwah, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Auza'i membatalkan puasa. Namun jumhur mengatakan tidak membatalkan puasa, namun dikhawatirkan mengurangi dan menggugurkan pahala puasa. Inilah 4 poin penting yang membahas hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kebaikan puasanya, tidak mendapatkan pahala puasanya, tidak mendapatkan manfaat puasanya, yang dia rasakan hanya rasa lapar dan haus.